Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini kita masuk kepada pertemuan ke-7 dalam UTS. Nah, ini pertemuan ke-7 adalah tentang muamalah dan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan modern, di mana tujuannya adalah mahasiswa mampu menunjukkan respon dan solusi muamalah terhadap persoalan dikotomi ilmu pengetahuan modern. Oke, kita langsung aja. Ini pembahasannya adalah studi kasus yang relevan, konsep muamalah, ruang lingkup, posisi ilmu dalam Islam, sejarah ilmu, filsafat teknologi. Kita membahas di secara singkat aja ya. Terus dikotomi ilmu pengetahuan modern dan pandangan Islam terhadap dikotomi ilmu pengetahuan serta tauhid. Oke. Dalam konsep muamalah ini sudah dibahas sebelumnya ya. Islam itu membahas tentang akidah, syariah, akhlak dan muamalah. Nah, di sini kita membahas tentang masalah sosial, hukum, menikah dan jalannya asuransi, bank, pasar modal, leasing, pegadaian dan sektor ya, NLMS, akadnya. Oke. Kursornya mana ya? Oh ini. Oke. Kita masuk pada definisi muamalah. Definisi dari segi bahasa, muamalah itu berasal dari kata amala yu'amilu muamalah, yang berarti perilaku, perlakuan atau tindakan terhadap orang lain. Itu hubungan kepentingan. Jadi kata-kata semacam ini adalah kata kerja yang aktif, di mana mempunyai dua buah pelaku, yang satu terhadap yang lainnya, saling melakukan pekerjaan secara aktif sehingga kedua pelaku tersebut saling mempengaruhi dari satu terhadap yang lainnya. Jadi muamalatan ini ya bentuk masdar, amala yu'amilu muamalah. Ini artinya saling bertindak, berbuat dan mengamalkan. Ya, ini ada beberapa istilah menurut Louis Makhluk mengartikan bahwa muamalah itu adalah hukum syara yang berkaitan dengan urusan dunia, urusan kehidupan manusia, ya, jual beli, perdagangan, hukum dan lain sebagainya. Terus sedangkan menurut Ahmad Ibrahim Beck, muamalah itu adalah peraturan-peraturan mengenai tiap hubungan yang berhubungan dengan urusan dunia, yaitu seperti perdagangan, mengenai kebendaan, perkawinan, tolak, sanksi-sanksi, peradilan, yang berhubungan dengan manajemen perkantoran, baik umum maupun khusus, yang telah ditetapkan dasar-dasarnya secara umum atau global, dan terperinci untuk dijadikan petunjuk bagi manusia dalam bertukar manfaat di antara mereka. Pengertian muamalah secara luas itulah aturan-aturan Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Oke. Nah, kita masuk pada prinsip ya. Kita masuk pada prinsipnya. Fikih muamalah menjelaskan sangat jelas mengenai prinsip muamalah. Adanya beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam muamalah. Misalnya, dalam memberi hak atau melakukan segala sesuatu hal, di mana dianjurkan tindakan yang dilakukan tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Jadi setiap tindakan yang dapat merugikan orang lain sekalipun tidak sengaja akan diminta pertanggungjawabannya. Oke, prinsip utama dalam bermuamalah ini adalah
unsur saling adanya kerelaan kedua belah pihak. Jadi dalam surat Nisa ayat 29, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Oke, ini dia ruang lingkup fikih muamalah. Ya, konsepnya kita sudah bahas di atas. Ini masuk kepada ruang lingkup fikih muamalah. Yang yaitu ada 41. Ya, ada harta, ya, ukut, itu akad-akad. Yang kedua tabuyu, arahan tentang pegadaian, hiwala pengalian hutang, aslu perdamaian bisnis, abdaman jaminan asuransi, syirkah itu perkongsian seperti koperasi ya, wakalah dengan perwakilan, wadiah itu penitipan. Ini yang berkaitan dengan muamalah ya. Terus ariyah itu peminjaman, ghasab perampasan harta orang lain dengan tidak sah. Terus syuf'ah, hak diutamakan dalam syirkah atau sepadan tanah. Oke. Yang berikutnya adalah mudharabah, syirkah modal dan tenaga, musyakat, syirkah dalam pengairan kebun. Terus muzara'ah, kerjasama pertanian, kafalah ini penjaminan, taklis jatuh bangkrut, al-hajru batasan bertindak, yang ke-19 ja'alah saing berak, kemudian fee, nah kayak diskon gitu ya. Terus korat itu pinjaman. Oke. Bai morabah, salam istisna. Nah, dari semua ini adalah yang paling dikenal adalah asuransi. Ya, asuransi, perkongsian, gimana ya. Terus gosok, ya. Korupsi itu masuknya merampas hak orang lain ya. Terus mudharabah, syirkah, modal dan tenaga. Terus ada hukum faraid tentang warisan. Ini dibahas juga dalam muamalah. Terus riba, ijarah, sewa menyewa, urbun, ya, panjar atau DP. Terus ikrar, pengakuan. Dan pembagian qismul fa'i wal ghanimah, tentang pembagian harta. Ya, pembagian terus qismul as-sadaqat, pembagian zakat, ibro, pembebasan hutang. Yang berikutnya muqasah diskon. Terus al-kharaj jizyah dan daribah, unsur dan baitul mal. Oke, kalau muamalah dalam lingkup era modern yaitu ini perbankan, asuransi, pasar modal, obligasi, reksadana, baitul mal wa tamwil, koperasi, penggadaian, terus fungsi uang, moneter, syariah, kebijakan fiskal, kebijakan moneter. Nah, ini bedanya dengan yang dulu. Ini benar, kalau zaman Rasulullah ini benar-benar detail pembahasan muamalah. Kalau sekarang lebih kepada ini ya, lebih kerennya adalah asuransi, pasar modal dan obligasi reksadana. Oke, lanjut. Nah, pembagian muamalah. Dalam pembahasan muamalah ini adalah ada muamalah madiyah dan muamalah adabiyah. Madiyah ini kepada objek, mengkaji pada objek bendanya, di mana sehingga apakah benda itu halal, haram, syubhat, atau mengandung manfaat atau mudarat. Nah, di dalam muamalah madiyah ini keharusan untuk membeli benda halal. Misalnya dimaksudkan untuk mencari ridho Allah, bukan mencari profit oriented. Oke, Anda membuat suatu produk harus jelas. Atau Anda ingin menjual produk harus jelas. Itu dari mana? Apakah mendapatnya benda itu terbuat dari bahan halal atau haram atau syubhat. Nah, ini harus disesuaikan dengan muamalah madiyah. Tidak fokus kepada profit oriented.
Oke. Yang kedua adalah muamalah adabiyah. Muamalah adabiyah ini mengkaji subjeknya. Seperti pembahasan tentang ijab kabul, penipuan. Jadi adab ya, lebih kepada adab penipuan, kerelaan, dusta, sumpah palsu, persoalan yang berkaitan dengan etika bisnis adabiyah dari pelakunya. Jadi misal Anda dalam sebuah wirausaha menjadi orang, Anda belum dalam zaman sekarang dibilangnya bisnis ya. Untuk mencapai sebuah bisnis harus dilalui beberapa tahap dulu, baru dibilang seorang bisnismen. Oke, wirausahaan itu orang yang pelaku untuk berusaha menjadi seorang bisnismen. Oke, di sini dia bilang menjual sebuah buah-buahan. Nah, ketika buah-buahan itu diambil dari tempat yang beda, terus dia bilang ini masih segar. Ini adalah sebuah pelaku penipuan. Jadi ibaratnya disuntiklah dulu si apel tadi, buah apel tadi. Ini adalah sebuah penipuan. Ada dusta di antara kita. Oke. Jadi atau semacam banyak ya zaman sekarang terjadi penipuan-penipuan. Namun jika Anda rela, maka itu harus beda lagi penilaiannya. Nah, Dr. Hussein, seorang guru besar Universitas Al-Azhar Kairo, seorang muslim yang bertakwa dan takut kepada Allah harusnya berupaya keras menjadikan muamalah selama amal soleh dan ikhlas untuk Allah semata. Jadi di dalam memahami mengetahui hukum muamalah maliyah wajib bagi setiap muslim. Namun menjadi expert di bidang ahlinya dalam bidang ini hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau udah menguasai itu menjadi fardu kifayah. Jadi wajib memahami bidang yang menjadi ahli dalam bidang dia. Oke. Nah, maslahat sebagai prinsip muamalah ini adalah aturan syar'i yang berhubungan dengan sosial antara manusia. Jadi memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kemaslahatan manusia. Ya, maqasid ya. Maksud tujuan hukumnya bisa ditemukan oleh akal manusia. Dalam muamalat ini dijelaskan secara luas ilat, rahasia dan juga tujuannya untuk kemaslahatan suatu hukum muamalah, di mana mengandung indikasi agar manusia memperhatikan kemaslahatan dalam bidang muamalat, tidak hanya berpegang pada tuntutan teks nas mata atau mungkin suatu teks ditetapkan berdasarkan kemaslahatan tertentu untuk kondisi, adat, waktu, dan tempat tertentu. Nah, ini adalah tantangan modernitas, ya. Kita dihadapkan dengan dihadapkan dengan perperangan ya tentang nilai keuangan. Nah, kita harus tahu bahwa perkembangan sains teknologi menimbulkan dampak besar dalam kehidupan kita, termasuk kegiatan bisnis, ekonomi, cara perdagangan melalui e-commerce. Oke. Maka perubahan sosial dalam bidang muamalah terus berkembang cepat akibat dari globalisasi. Maka pengajaran tentang muamalah tidak cukup hanya sebagai rujukan atau a priori pada kitab klasik, tapi pada teks-teks klasik tersebut perlu diapresiasi secara kritis sesuai dengan konteks. Nah, tadi bahasnya ini harus disesuaikan dengan kondisi, adat, waktu, dan tempat. Jadi kita tidak melupakan
rujukan kita klasik, tapi dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Oke. Ini aturan dan syariatnya dalam bidang maulid itu sumbernya pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi umumnya berprinsip, sifatnya berprinsip umum, maka para ulama atau mujtahid diberikan majal atau lapangan luas untuk mengembangkan secara detail dan aktual. Jadi gini, sumber ajaran Islam itu baik akidah dan ibadah, akhlak itu sumbernya pada Al-Quran dan Sunnah. Terus dan ada sebuah diberikan kepada kepercayaan kepada mujtahid atau ulama, ya, ijtima, gitu. Maka akan dibahas sesuai dengan qiyas. Oke, karena sesuai dengan kemaslahatan umat, ya, umat manusia yang senantiasa berkembang. Nah, ini dalam muamalah ini sangat lengkap, detail pembahasannya, karena merupakan hasil ijtihad para ulama terdahulu merumuskan, mengembangkan tentang prinsip dalam bentuk praktis yang detail. Terus ditentukan formulasi fikih mereka banyak dipengaruhi oleh situasi kondisi sosial ekonomi pada zamannya. Nah, inilah kaidah hukum syariah, al-ahkamu yataghayyar bitaghayyur azmanah wal amkanah wal ahwalu wal adah. Hukum itu dapat berubah, dapat berubah karena perubahan zaman, azmanah, ya, dan tempat, amkanah ini tempat. Oke, yang berikutnya ahwal, keadaan, dan adat, seperti itu. Jadi kalau terjadi, boleh nggak e-commerce, hukumnya gimana? Nah, ini dia. Kita kembali kepada hukum yang dapat berubah. Berarti boleh e-commerce, ya, asal jelas deskripsinya, barangnya jelas, ukurannya berapa, itu harus detail, ya. Transaksinya juga, walaupun dalam perdagangan kita harus face to face. Namun sesuai dengan perkembangan zaman, kita tidak bisa face to face, tapi melalui media. Gitu. Nah, prinsipnya adalah prinsip ibadah dan muamalah kaitannya dengan ijtihad dan pengembangan hukum Islam. Gitu. Di mana yang ibadah, mana yang berkaitan dengan ijtihad. Oke, kita lihat dalam ibadah itu sifatnya sabitah, tetap, tidak bisa diubah. Kalau ibadah, ya, dan tidak bisa berkembang. Nah, jadi gampangnya di sini, ya, sabitah. Muamalah itu bersifat elastis, mutaghayyirah, ya, bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Oke, nggak mungkin zaman dulu pakai unta, banyak orang di dalam nilainya pakai unta, kan? Nggak bisa. Itu adalah perkembangan muamalah, ya, bersifat elastis. Gitu. Harus kita sesuaikan dengan kebutuhan. Gitu. Terus tidak bisa berkembang kalau ibadah. Dalam semua istihadnya tidak bisa berkembang. Kalau sholatnya bisa, kita musafir nih, kita sholat bisa dikosor 2 rakaat, tidak bisa dijadikan 1 asar, 1 zuhur, tidak bisa. Itu sudah sesuai dengan ketentuan hukum ibadah. Bagaimana dengan muamalah? Nah, dapat berkembang sesuai zaman dan tempat. Azmanah wa amkanah. Kita sesuaikan. Kalau jaraknya jauh, kita nggak bisa harus, misalnya boleh nggak dijamak? Boleh. Gitu. Mana kalau jauh jaraknya dikosor, ya, disesuaikan dengan tempat dan perkembangan zaman. Bagaimana dengan jualan? Nah, itu disesuaikan dengan kebutuhan zaman dan tempat.
Oke, berikutnya yang ketiga bersifat khusus, eksklusif. Nah, kalau puasa bagi yang hamil kalau nggak kuat itu boleh dibayar di kemudian hari. Puasa itu ada apa namanya? Puasa itu bersifat khusus, ya, wajib. Nah, wajib bagi seorang muslim mengerjakannya. Ada rukhsahnya bagi orang hamil, bagi orang haidah. Kalau laki-laki nggak ada haidah, ya, itu sifatnya khusus. Jadi perempuan dan laki-laki hukumnya berbeda, ya, prinsip ibadahnya berbeda. Oke, kalau di dalam muamalah bersifat universal, inklusif, gitu. Maka tidak bisa disamakan antara ijtihad ibadah dengan muamalah. Berikutnya adalah nas-nas yang lebih terinci, tafsil, gitu. Yang tadi berbahas tentang yang puasa, ya, laki-laki dan perempuan sesuai dengan kemampuan. Tapi dilihat dulu laki-laki dan perempuan yang berusia lansia dengan orang yang kuat jangan disamain, gitu. Kalau lansia sesuai dengan kekuatan orang tersebut. Berbeda ya, ini musafir nih. Kalau anak muda nggak usah di utang dulu puasanya. Kalau kuat di perjalanan anak muda mah kuat puasa di seorang musafir. Tapi kalau orang yang sudah uzur, sudah nggak kuat, ya bentar-bentar kacai, bentar-bentar rasanya nggak enak, itu harus diperhatikan. Itu nas-nas yang lebih terinci. Nah, kalau nas-nas yang sifatnya umum yang tadi yang berhubungan dengan sosial, ya, tidak bisa dipukul ratakan. Yang sifatnya dalam perjalanan, ya kita sama-sama dalam perjalanan dan di mana mereka tidak bisa pukul rata sesuatu dengan hal yang lain. Terus peluang istihad ibadah ini adalah sempit, sedangkan muamalah ini luas. Karena kenapa dibilang luas? Karena sesuai dengan konsep hukum syariah tadi, ya, al-ahkamu yataghayyaru bitaghayyur al-azmanah wal amkanah wal ahwal wal adah, gitu. Kalau ibadah itu peluang istihadnya sempit. Kalau laki-laki yang kuat, ya usaha dalam perjalanan usahakan puasa karena memiliki daya tahan tubuh ininya beda dengan orang tua. Nah, ini kita masuk kepada posisi sejarah ilmu, ya, faktor pendorong kemajuan sains dalam peradaban Islam. Oke, ini secara universal bahwa memiliki keyakinan dalam kehidupan ini, memiliki keyakinan dan memiliki tujuan hidup, di mana ada ikatan kebersamaan umat Islam beriman kepada Allah dan melarang berbuat mungkar, mengajak kepada kebaikan. Yang kedua adalah faktor pendorong kemajuan sains dalam peradaban Islam, itulah toleransi. Di sini berbagi dan menerima ilmu, jadi tidak ego. Yang ketiga, karakter pada pasar internasional, ya. Rihlah ini adalah perjalanan dalam mencari ilmu ilmiah, menjadikan saintek di dunia Islam maju. Nah, berikutnya penghargaan terhadap sains dan saintis. Al-Ma'mun membangun baitul. Jadi Ma'mun membangun sebuah baitul. Jadi penghargaan terhadap sains dan saintis ini saling bekerja sama. Berikutnya adalah keterpaduan antara tujuan dan alat atau cara. Sains dan nilai, etika atau moral harus berjalan sama.
gitu. Sains dan nilai itu harus berjalan sama, tidak bisa dipisahkan. Inilah pengajian sains dalam peradaban Islam. Nah, pada faktor lain pendorong tumbuhnya sains dalam peradaban Islam adalah adanya suatu worldview, ya, pandangan hidup karena motivasi pada agama. Jadi ketika ada sesuatu yang terjadi dalam lingkungan, maka motivasinya adalah agama. Ya. Terus patronas, penguasa tahta harta, itu adalah perlindungan dan dukungan. Ya, itu dilimpahkan pada Allah. Terus apresiasi masyarakat, yang ketiga apresiasi masyarakat, mereka larut dalam lautan ilmu. Jadi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra warbukal akram. Nah, dalam menambah sebuah wawasan dalam alam ini adalah ketika manusia dalam menghadapi sebuah zaman, dia mengimani bahwa mereka mencari pengetahuan itu manusia daripada dia mengindahkan nafsu, dia mengutamakan menambah pengetahuan, itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iqra warabbukal akram. Oke. Pada berikutnya tentang Islam dan perkembangan teknologi. Nah, sini. Teknologi itu mungkin kita bahas di zaman now itu berdasarkan dari akal pikiran manusia. Tidak ada hipotesa dari Tuhan. Tidak ada ikut sertanya Tuhan di dalam temuan mereka. Itu kalau dalam Islam dan perkembangan teknologi, itu pandangan manusia maupun teknologisnya tidak ada masalah, di mana menghambat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, di sini adalah pandangan manusia tentang pandangan manusia dan maupun teknologi, tidak ada hambatan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama, Al-Quran, ya, sumbernya pada Al-Quran, di mana selalu memerintahkan manusia mendayagunakan akal. Nah, akal ini semaksimal mungkin dan menyebutkan akal sebagai anugerah terbesar yang tidak patut disia-siakan. Jadi kalau kita memiliki akal, afala ta'qilun, afala tarun. Ketika kita berpikir, maka jangan lupa kita berzikir. Jadi semuanya kita dalam Al-Quran memerintahkan menggunakan akal dengan sebaik mungkin. Oke, yang kedua adalah Al-Quran membuat pernyataan dalam beberapa bagian ayat-ayat bahwa bumi dan seluruh bagian langit ditundukkan oleh Allah, ya, untuk kepentingan manusia. Itu dalam Al-Jathiyah ayat 13. Karena malam dan siang dapat diatur sesuai kepentingan manusia. Lailah wan nahara, ya. Artinya malam yang gelap dapat diubah menjadi terang seperti siang dan sebaliknya. Siang dapat diubah menjadi gelap. Matahari dan bulan dapat dimanfaatkan sumber dayanya. Gitu. Jadi ketika malam maka manusia beristirahat, kalau siang maka beraktivitas. Itu sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Oke. Allah mengatur dengan sesuai kepentingan manusia. Gitu. Masa iya kita sebagai manusia tidak mengikuti aturan Allah? Padahal Allah memberi kenikmatan yang luar biasa di muka bumi ini. Oke.
Yang berikutnya adalah sungai-sungai yang dapat dikendalikan dan dimanfaatkan potensinya. Terdapat dalam surat Ibrahim ayat 32. Nah, ini adalah rezeki buat kita semua, ya. Jadi Islam tidak ada pengkotomian antara ilmu Islam dengan ilmu yang lainnya. Jadi semua itu adanya saling keterhubungan antara ilmu dan agama, semua dalam wahyu Allah dan Al-Quran. Oke, dalam lautan ini, sungai-sungai inilah menjadi rezeki untuk manusia. Jadi menjadi bahan makanan untuk manusia. Dan mutiaranya sebagai perhiasan untuk manusia. Terus air bersih menjadi tempat ketenangan bagi manusia. Apalagi yang kurang, ya? Seperti itu. Inilah Islam perkembangan teknologi. Berikutnya adalah narasi Al-Quran berulang kali menyebut kemajuan budaya manusia dengan kemampuan teknologinya. Oke, gunung-gunung dapat dikendalikan, burung-burung dapat dijinakkan, besi-besi dapat dilunakan, diproduksi dalam berbagai macam bentuk. Nah, ini contohnya salah satunya, ya. Terus cairan baja merupakan bahan yang sangat potensial dalam membuat bendungan raksasa. Nah, berikutnya keempat, Al-Quran mengingatkan bahwa manusia itu memiliki atau mempunyai kecenderungan untuk menyalahgunakan kemampuan, ya, seperti yang disampaikan yang disampaikan di pernyataan malaikat, ya, bahwa manusia itu yufsidu fil ard, ya, menyalahgunakan kemampuannya, rusak, menyimpang dari tujuan teknologi yang dikuasainya. Jadi memiliki keserakahan. Nah, ini serakah kalau udah dalam diri yang menjadi eksploitatif dalam mengejar kekayaan alam. Bulan pun bisa jadi miliknya, sehingga merusak ekosistem dan mencemari kesehatan dalam kelestarian lingkungan. Nah, itulah keegoisan manusia yang cenderung menyalahgunakan kemampuan teknologi. Karena dalam Al-Quran melarang sikap yang menghancurkan diri. Oke. Nah, inilah beberapa sikap seorang muslim dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi. Ini adalah sebagai sikap, ya, perilaku aksiologi. Apa itu? Di sini ada 5, ya, tentang kita harus menerima dengan bijak perkembangan sains dan perkembangan ilmu pengetahuan. Resesif, menerima dengan bijak. Yang kedua, selektif. Mana yang harus sesuai dipakai, mana yang tidak, yang harus dibuang. Gitu. Selektif, memilah sesuai dasar Al-Quran dan hadis. Gitu. Yang ketiga adalah digesif. Digesif, di mana diarahkan. Untuk apa? Untuk amal ma'ruf nahi munkar. Gitu. Diarahkan untuk yang melarang hal yang tidak baik, ya, menyuruh kepada hal baik. Yang keempat adalah adaptif. Adaptif disesuaikan dengan jati diri manusia muslim. Nah, kita boleh bergaul dengan siapapun, perkembangan teknologi dengan apapun, tapi kita harus sesuaikan dengan jati muslim. Yang berikutnya transmitif. Transmitif adalah kembangkanlah teknologi informasi untuk dakwah, bukan untuk selfie. Nah, ibu juga suka selfie sih. Maksudnya di sini dakwah tidak umbar fitnah, gitu. Dakwah untuk perkembangan Islam, ajaran Allah di muka bumi ini, seperti itu. Jadi kita harus memiliki sikap muslim yang 5 ini: resesif, selektif, digesif, adaptif, dan transmitif.
Oke. Nah, ini adalah paradigma tentang sains teknologi, pandangan Islam terhadap teknologi ya. Ini adalah alam ini sebenarnya sangat menyukai tentang ayat-ayat Allah. Karena ayat-ayat Allah itu, wahyu Allah itu adalah semua ada pembahasannya di dalam Al-Quran. Nah, cara pandang terhadap sains teknologi di mana merupakan bagian dari studi Islam, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Gitu. Ini nanti kita ketemu di sejarah perkembangan ilmu setelah UTS. Ya, ontologi itu membahas tentang ada dan tiada, ya, metafisika. Ada jiwa diri kita, metafisika adalah jiwa kita. Terus dibahas secara epistemologi dengan sesuai klasifikasi dan hipotesa ilmu pengetahuan yang mana bisa dibuktikan secara verifikasi dan menjadi panduan untuk umat perkembangan sains teknologi dan akan berpengaruh kepada sikap, yaitu aksiologi. Oke. Terus yang berikutnya tidak lagi memisahkan antara sains teknologi dalam posisi yang diametral dengan agama. Jadi di sini tidak ada dikotomi ilmu pengetahuan modern. Di sini ada saling berhubungan antara akal dan paham agama ada di dalam Al-Quran. Oke, ini dia pembahasan epistemologi sains teknologi, membahas tentang burhani, tentang ketuhanan, dan dijelaskan dengan kalau bahasa Minangnya alam takambang jadi dulu. Kalau bahasanya alam ini sebagai hulu kita, pengetahuan kita di muka bumi. Mengapa batu ini bisa seperti ini? Mengapa laut bisa tidak tumpah? Gitu. Mengapa ini seperti bumi ini seperti datar? Itu adalah penjelasan. Harus kita tahu secara pengembangan sains teknologi dalam memadukan pola pikir. Nah, jadi ada burhani, bayani, dan irfani. Oke, apa itu bayani? Seorang saintis dan teknokrat harus menjadikan teks Al-Quran ya sebagai sumber inspirasi. Gitu. Jadi Al-Quran dan Sunnah tidak boleh hanya dikaji secara literal saja, tapi sesuaikan dengan sebab konteks ayat dan hadis tentang fenomena alam. Yang tadi disebutkan kenapa ketika kita berada di tepi pantai kita melihat bumi itu datar. Jadi ini terdapat dalam fenomena alam yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Namanya menggambarkan kondisi masyarakat. Terus burhani adalah pola pikir burhani harus diterapkan dalam pengembangan sains teknologi. Jadi kalau ada sesuatu misal nemu ini kayak kucing ya Allah. Jadi temuan itu harus diterapkan dalam pengembangan sains teknologi, di mana saintis dan teknokrat muslim harus membiasakan diri melakukan perenungan, pengamatan, ini pembahasan epistemologi juga, verifikasi dan eksplorasi, dan mengeksperimenkan ya, pengalaman tentang fenomena alam di sekitarnya, sehingga tema-tema kajian sains teknologi akan dinamis karena terkait dengan mengembangkan alam sekitar. Gitu. Ketika kita minum teh, tahu-taunya kita diamkan sebentar, tahu-taunya semua tidak masuk. Boleh nggak kita minum? Boleh. Nah itu harus diamat, ada perenungan. Gitu. Diverifikasi dan eksperimen, itulah sebagai eksperimen fenomena alam kita di muka bumi. Terus irfani. Irfani ini adalah paradigma yang terkait dengan sikap.
ya, sikap dan aspek esoterik saintis dalam mensikapi suatu fenomena alam. Terus bahwa pengembangan sains tidak boleh untuk sains itu sendiri, gitu. Seperti Ibu bilang, tidak ada dikotomi ilmu dan agama. Namun di sini adanya misi kekhalifahan manusia, ya, khalifah fil ardi, di mana manusia saling mencari, mendiskusi, dan mengelompokkan sesuatu yang baik dan yang buruk. Jadi selalu terjadi dialog dengan Sang Khalik melalui apa? Melalui pembacaan alam semesta. Makanya alam terbentang menjadi buruk. Maka kajian sains ini, sains dan teknologi, tidak akan membawa kepada kerusakan alam, gitu. Karena dalam pandangan Islam, ilmu, ya, tidak ada dikotomi ilmu pengetahuan, gitu. Ilmu itu dia rangkai dalam temuan Allah dalam Al-Quran. Jadi manusia tinggal melestarikan, mengembangkan, menjaga, gitu. Jadi khalifah fil ardi ini adalah kita sebagai manusia, wakil Tuhan untuk menjaga alam semesta ini, wakil Tuhan untuk menjaga hubungan manusia dengan manusia lainnya, wakil Tuhan untuk menjaga hubungan makhluk manusia dengan hayawan dan lain sebagainya. Oke. Aksiologi saintek ini harusnya dapat meningkatkan keimanan, sikap kita, takwaan kita kepada Allah. Oke, dalam tubuh, dalam surat Al-Asyam ayat 3-10, bahwa Allah memberi amanah kepada dua jiwa, yaitu fasik dan takwa. Kenapa dua jiwa ini? Karena mereka membawa sifat baik dan buruk. Ketika meningkatnya keimanan, maka kita menjadi seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Jadi tidak ada membedakan antara temuan-temuan ilmu pengetahuan di luar sana. Jadi sains teknologi harus bisa meningkatkan keimanan kita sebagai manusia, hamba Allah yang dimuliakan Allah, yaitu beriman dan takwa kepada Allah. Nah, saintek ini juga bisa mencerminkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Gunanya apa? Gunanya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia dalam menjaga kelestarian alam. Jadi ini adalah sebagai bentuk teguran kita, kekuasaan Allah. Ya, kita ada lihat ini lafaz Allah. Saya juga pernah melihat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu di langit terbentang. Ketika saya ada di pesantren waktu itu. Karena di lingkungan pesantren itu masyarakatnya tidak ada memiliki tauhid sosial dan tauhid. Karena dia tidak memahami tauhid sebenarnya, karena dia masih kepada Islam Jawen lah. Allah memberikan, tapi hanya orang-orang tertentu yang bisa memahami teguran atau pandangan yang teguran Allah melalui alam semesta ini. Oke, maka di sini menjadi sebuah ilmu pengetahuan tentang zat yang Maha Esa, di mana sebagai penjaga kehidupan kemaslahatan. Jadi sebagai bangunan filsafat ilmu, di mana sebagai metodologis untuk menghubungkan, mengintegrasikan berbagai ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial, hukum, seni budaya, politik dan pendidikan, dan sains teknologi. Itu semuanya ada integrasi keilmuan, ya, ada hubungan keilmuan. Nah, nanti ada silakan Anda baca di dalam buku
interkoneksi ilmu pengetahuan. Amin Abdullah. Oke, mungkin cukup sekian dari pertemuan ini. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, kita masuk kepada Wes. Natot. Tunggu orang. Ini setengah jam kok jadi sejam ya? 45 menit. Ini luar biasa loh pertemuan ini, jelasinnya harus pertanyaan nanti dikembangkan di kelas nanti ini mah. Harus kuat ini Pak Aceh. Kurang oke. Udah, sip. Bye bye. Like, subscribe, komen. Baru gitunya. Jangan lupa tekan loncengnya, oke, lupa di subscribe, like, dan komen. Nasrullah wa apa?